Shalom saudara, selamat siang. Bersyukur kita berjumpa lagi di dalam Misbah Doa siang hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita. Dia Bapa yang selalu baik dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang selalu memelihara kehidupan kita. Saudara merasakan pemeliharaan Tuhan? Amin saudara. Puji Tuhan bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang kekasih, dimanapun saudaraku berada, siang hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, sebab Tuhan Yesus sangat baik buat hidup kita. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus
mengucap syukur Tuhan siang hari ini. Biarlah kami selalu memuji Engkau. Biarlah di dalam kehidupan kami selalu menyembah Engkau Tuhan. Kami berbahagia jika kami dekat dengan Engkau. Kami akan berbahagia bila selalu kami mengenal Engkau. Bila kami selalu memahami akan Engkau ya Tuhan. Itulah yang kami rindukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini. Kami ada karena kasih Tuhan. Kami ada karena kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami ada hingga detik ini Tuhan. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Dan kami mau belajar untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena yang berbahagia, dia yang mendengar dan yang melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih, dimanapun saudaraku berada siang hari ini. Mari kita mau berhenti sejenak dari aktivitas kita siang hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan di dalam mezbah doa siang hari ini. Kita mengucap syukur saudaraku, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Tuhan masih memberikan kita nafas untuk kita hidup. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Mungkin ada di antara saudara yang siang hari ini sedang mengalami pergumulan ataupun sedang mengalami persoalan atau merindukan sesuatu atau doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Kita boleh menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saudaraku, karena kita percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kemenangan. Amin saudara. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, siang hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan tentang bahagia. Siapa di antara kita manusia ya tentu mau hidup berbahagia. Kalau kita tanya mulai dari anak yang kecil sampai remaja, sampai dewasa, bahkan sampai orang yang lanjut usia sekalipun, tentu kalau kita bertanya apakah saudara mau bahagia, tentu jawabannya ya. Saya mau berbahagia di dalam hidup di dunia ini. Saya mau berbahagia di dalam mengarungi kehidupan ini. Meskipun ada tantangan, meskipun ada masalah, tetapi saya mau tetap berbahagia. Semua orang mau berbahagia, saudara. Nah, bagaimana saudaraku bahagia di dalam Tuhan itu? Bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan? Bahagia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang benar-benar Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Bunyi firman Tuhan. Di situ judulnya saudara dalam perikopnya adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan.
Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24, di situ ditulis oleh Nabi Yeremia. Saudaraku yang kekasih, Tuhan berkata kepada kita, kalau kita mau berbahagia, janganlah kita bermegah karena kebijaksanaan kita. Jangan bermegah karena kekuatan kita, jangan bermegah karena kekayaan kita. Bukan berarti kita tidak boleh berbijaksana, bukan berarti kita tidak boleh kuat, bukan berarti kita tidak boleh kaya, saudara. Boleh, saudara. Tetapi harus ingat, saudara, ketika kita mengejar kebijaksanaan, mengejar kekuatan, mengejar kekayaan, kita harus ingat siapa yang memberikan itu semuanya. Kita memiliki kebijaksanaan, kita harus ingat bahwa Tuhan yang memberikan kebijaksanaan. Kita memperoleh kekuatan, kita harus ingat bahwa Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kita bisa memperoleh kekayaan, kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekayaan. Sehingga saudara, di dalam kehidupan ini kita akan bisa memahami, mengenal akan Allah. Kalau kita bermegah karena kebijaksanaan kita bermegah karena kekuatan dan kekayaan kita sendiri, suatu saat itu bisa mengecewakan kita. Dan suatu saat itu akan hilang, saudara. Tetapi kalau kita mengingat, kita memahami, kita mengenal Allah, bahwa semuanya itu diberikan Tuhan untuk kita, maka semuanya akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Kita boleh mengingat bahwa Tuhan yang memberi kebijaksanaan, Tuhan yang memberi kekuatan, dan Tuhan yang memberikan kita kekayaan. Kalau kita ingat semuanya itu, maka kita akan merasakan satu kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan di dalam Tuhan. Kebahagiaan apa, saudara? Kebahagiaan yaitu, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Aku di sini huruf besar berarti Tuhan. Dia yang memahami, dia yang mengenal, ya. Dia yang memahami Allah, dia yang memahami, mengenal Allah. Dia yang berbahagia, saudara. Bermegah karena kita mengenal Tuhan. Bermegah karena kita memahami akan Tuhan. Bagaimana saudara kita dapat memahami Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal akan Tuhan? Kalau kita misalnya memahami teman kita atau memahami suami kita, mengenal suami kita, memahami teman-teman kita, tentunya kita akan tahu apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Demikian juga ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita memahami akan Tuhan, kita harus tahu apa yang Tuhan sukai dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan tidak sukai di dalam kehidupan kita, dan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup ini, dan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan di dalam kehidupan ini. Itu namanya mengenal, lebih dalam lagi mengenal. Tentu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, siang hari ini kita mau belajar bersama menyukakan hati Allah, menyukakan hati Bapa, mengenal Dia lebih sungguh lagi. Bagaimana caranya, saudara? Dengan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Kita dekat dengan Tuhan. Selalu ada komunikasi dengan Tuhan, dekat dengan Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan ini, saudara, sehingga kita tahu apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Lewat firman Tuhan kita akan tahu, saudaraku yang kekasih, dan apa yang Tuhan sukai, saudara. Di dalam ayatnya yang
24 bagian berikutnya adalah bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menyukai kebenaran. Tuhan menyukai keadilan. Itu berarti sebaliknya, Tuhan tidak menyukai tidak adil. Tuhan tidak menyukai ketidakbenaran di dalam kehidupan kita. Tuhan menyukai keadilan di dalam kehidupan kita. Tuhan menyukai kebenaran di dalam kehidupan kita. Kebenaran apakah itu, saudara? Kebenaran firman Tuhan yang selalu kita baca setiap hari. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita tahu isi hati Allah, saudara? Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita tidak bisa tahu isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan tertuang di dalam Alkitab, di dalam firman Allah. Kita bisa mengetahui isi hati Allah. Kita bisa mengetahui kebenaran Tuhan. Kita bisa mengetahui keadilan Tuhan lewat firman-Nya, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, jikalau siang hari ini saudaraku mau berbahagia, mari kita mau berbahagia di dalam Tuhan. Seperti pujian tadi katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Yesus abadi kepunyaanku. Di dalam Tuhan Yesus kita akan berbahagia. Di luar Tuhan, firman Tuhan katakan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak akan bisa menemui jalan keluar. Di luar Tuhan kita tidak akan bisa menemukan solusi-solusi dalam setiap masalah kita. Hanya di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa mendapati jalan keluar. Ada pembukaan-pembukaan jalan di dalam Tuhan. Mungkin kadangkala Tuhan izinkan pintu yang satu tertutup, pintu yang ini tertutup. Tetapi ingat saudara, masih ada pintu-pintu yang lain yang Tuhan sanggup membuka bagi kita. Amin saudaraku. Mungkin saudaraku saat ini sedang bergumul di tengah-tengah pergumulan keluarga saudara. Tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga saudara. Yang ada hanya kekacauan, yang ada hanya keberantakan saudara, yang ada hanya kegalauan di dalam rumah tangga saudara, antara suami, istri, anak, orang tua. Mungkin tidak ada kebahagiaan, tidak ada keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Siang hari ini saudaraku yang kekasih, datang kepada Tuhan, sumber kebahagiaan. Tuhan yang akan memberikan kebahagiaan di dalam setiap rumah-rumah tangga kita. Amin saudara. Mari saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin jikalau selama ini kita bermegah karena kebijaksanaan, kita bermegah karena kekuatan kita, bermegah karena kekayaan kita, tidak bisa bahagia saudara. Kebahagiaan sejati hanya kita dapati di dalam Tuhan Yesus saja. Kebahagiaan sejati hanya kita dapati di dalam firman Tuhan saudaraku. Meskipun kadangkala Tuhan izinkan persoalan, masalah, pergumulan hidup saudara, tetapi kita bisa menanggung di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita saudara. Ada kebahagiaan di dalam Tuhan. Mungkin hidup kita Tuhan izinkan mungkin pas-pasan, mungkin Tuhan izinkan ada dalam kekurangan, mungkin Tuhan izinkan ada di dalam kelemahan. Tetapi saudara, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam kehidupan kita. Artinya adalah saudara, di dalam kelemahan kita, kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Disitulah ada kekuatan yang baru. Disitulah ada suatu kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita mau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 17 dikatakan, hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan.
Hanya Tuhan saja yang kita banggakan. Hanya Tuhan saja kita mau bermegah di dalam Tuhan. Dunia ini tidak pasti, saudara. Kebahagiaan di dalam dunia ini tidak pasti. Kekayaan di dalam dunia ini tidak pasti, saudara. Kedudukan, kebijaksanaan di dalam dunia ini tidak pasti. Tapi kita mau ingat kembali dari semuanya itu, bahwa Tuhan yang memberi kebijaksanaan, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kekayaan, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka hidup kita akan berbahagia jikalau kita mengenal dan memahami akan Tuhan. Tuhan menyukai Tuhan menyukai kebenaran, Tuhan menyukai keadilan. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudaraku sedang tidak berbahagia di dalam rumah tangga saudara. Datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita. Tuhan sanggup memulihkan seberat apapun. Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita. Tuhan sanggup memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Pribadi lepas pribadi. Kebahagiaan di dalam Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Jika ada di antara saudaraku yang mau didukung doa, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan siang hari ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kanan kita ke surga dan taruh tangan kiri kita di jantung kita masing-masing. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami bermegah di dalam Tuhan. Hanya Engkau yang kami banggakan di dalam hidup ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami banggakan di dalam hidup ini. Karena Engkaulah Tuhan kebahagiaan sejati di dalam hidup ini Bapa. Kami mau bermegah Tuhan di dalam Tuhan. Karena Engkaulah yang memberikan kami kebijaksanaan. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Engkaulah yang memberikan kami kekayaan Tuhan. Biarlah kami mau bermegah di dalam Tuhan Yesus saja. Mengenal Engkau, memahami Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Tuhan menolong anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara mereka rumah-rumah tangga. Mungkin sedang ada di dalam goncangan-goncangan di dalam rumah tangga mereka. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu buat mereka semua Tuhan. Kau jamah pribadi lepas pribadi Tuhan. Pulihkan keluarga mereka. Pulihkan rumah tangga mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keluarga-keluarga kami. Engkau sanggup memulihkan suami-suami. Engkau sanggup memulihkan istri. Engkau sanggup memulihkan anak. Engkau sanggup memulihkan menantu mertua. Engkau sanggup memulihkan setiap kami ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Biarlah kami mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami mau bermegah di dalam Tuhan. Kami mau lebih memahami, mengenal Tuhan. Kami mau bangun hubungan pribadi kami lebih dekat dengan Engkau Bapa. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatan dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua anak-anak-Mu. Apa yang dikerjakan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati tangan-tangan yang diurapi oleh Engkau. Tuhan tolong mereka Tuhan. Mungkin mereka menghadapi persoalan di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah perusahaan mereka. Apa yang mereka kerjakan, mereka mungkin sedang menghadapi tantangan-tantangan, kendala halangan. Saat ini ya Bapa, kami berseru, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Mari Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu. Kami hidup hanya oleh pengampunan-Mu. Kami hidup hanya oleh belas kasih-Mu. Kami percaya siang hari ini Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu mengingatkan kami lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa.
Ajari kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.